Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah, pernahkah kamu merasa begitu sulit melupakan seseorang meski waktu sudah berjalan dan doa sudah kau panjatkan? Hati tetap saja kembali mengingatnya. Apakah ini cinta atau ada pesan spiritual yang lebih yang belum kita pahami? Dalam perjalanan hidup, perasaan terhadap seseorang bukan hanya tentang duniawi, tapi bisa jadi ada hikmah dan petunjuk dari Allah yang tersimpan di dalamnya. Video ini bukan sekedar membahas tentang cinta yang tertinggal, tapi tentang makna rohani di balik rasa yang tak bisa pergi. Mari kita renungkan bersama 5 pembahasan penting berikut ini. Bab rasa yang tertinggal adalah ujian jiwa. Dalam hidup ini ada rasa yang begitu kuat menempel dalam hati. Meskipun logika berkata untuk melupakan, seseorang datang dalam hidupmu meninggalkan kenangan, harapan, atau bahkan luka lalu pergi. Namun bayangannya tetap tinggal. Kamu berusaha melupakan, menenggelamkan diri dalam aktivitas, bahkan berdoa agar Allah menghapus ingatan itu. Tapi kenyataannya rasa itu tetap bertahan. Sahabat, tahukah kamu bahwa tidak bisa melupakan seseorang bisa jadi ujian jiwa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bukan untuk menyiksa apalagi menghukum, tapi agar jiwamu naik satu tingkat, agar hatimu diproses menjadi lebih kuat, lebih sabar dan lebih ikhlas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 155. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Tidak disebut secara eksplisit bahwa cinta adalah ujian, namun kehilangan, kekurangan, dan rasa yang menghantui jiwa adalah bagian dari ujian itu. Rasa kehilangan seseorang atau kerinduan yang tak tersampaikan adalah bagian dari kehilangan jiwa. Dan saat itulah Allah sedang menyentuh hatimu agar kamu belajar satu hal, mencintai tanpa harus memiliki dan merelakan menyimpan dendam. Kadang cinta yang tak tersampaikan lebih mendidik daripada cinta yang berjalan sempurna. Karena di situ ada perjuangan batin, ada proses berdialog dengan Tuhan. Ada air mata yang jatuh bukan hanya karena sakit, tapi juga karena kamu tahu, ya Allah, aku masih mencintai, tapi aku tahu aku harus melepaskan. Inilah hakikat tarbiyah cinta dari Allah. Cinta yang tidak serta-merta berakhir indah di dunia, tapi justru mengantar kita menjadi pribadi yang lebih dewasa dan tangguh secara rohani. Jika cinta itu membuatmu lebih dekat kepada Allah, lebih rajin salat malam, lebih banyak berzikir, dan lebih memahami dirimu sendiri, maka cinta itu sudah lulus menjadi wasilah perantara menuju Tuhanmu. Sahabat, mungkin ini adalah cara Allah membersihkan hatimu dari cinta yang bersandar kepada makhluk agar kamu hanya bersandar padanya. Allah ingin kamu sadar bahwa yang paling layak dicintai dengan utuh hanyalah Dia. Sementara manusia adalah titipan datang dan pergi sesuai kehendaknya. Jadi ketika kamu merasa tak bisa melupakan, ingatlah itu bukan kegagalan, tapi itu proses penyucian jiwa. Dan jika kamu mampu bertahan, berserah dan tetap tenang di tengah badai perasaan ini, berarti kamu sedang melewati tahapan kedewasaan spiritual yang luar biasa. Berbahagialah jika saat ini hatimu sedang diuji dengan rasa yang tertinggal. Itu tandanya Allah sedang mendidik jiwamu untuk lebih kuat dan lebih dekat dengannya. Bersabarlah karena setiap ujian jiwa yang kamu lewati dengan iman akan diganti dengan sesuatu yang lebih indah olehnya. Babdu mungkin bukan tentang dia, tapi tentang dirimu. Sahabat yang dirahmati Allah, pernahkah kamu bertanya pada dirimu sendiri, mengapa aku begitu sulit melupakan dia? Mungkin kamu berpikir itu karena dia begitu istimewa, begitu baik, begitu sempurna. Namun jika kamu renungi lebih dalam, bisa jadi rasa itu bukan benar-benar tentang dia, tapi tentang dirimu sendiri. Kadang seseorang hadir dalam hidup kita bukan sebagai jodoh, bukan untuk tinggal, tetapi sebagai pemantik kesadaran. Ada bagian dari jiwamu yang belum utuh, belum sembuh, atau bahkan belum kamu pahami. Allah dengan rahmat dan kasih sayangnya mengirimkan seseorang. Pertemuan itu kamu melihat sisi-sisi dalam dirimu yang selama ini tersembunyi. Harapan, luka lama, trauma, atau kebutuhan akan validasi dan cinta. Hubungan atau perasaan yang tak tuntas seringkali membangkitkan pertanyaan-pertanyaan terdalam dalam hidupmu.
Mengapa aku begitu butuh pengakuan? Mengapa aku takut ditinggalkan? Mengapa aku cepat berharap dan sulit melepaskan? Semua itu bukan sekadar tentang dia, tapi tentang proses pencarian jati dirimu yang lebih utuh. Allah sedang membukakan tabir dalam dirimu sendiri melalui perasaan terhadap orang lain. Dalam Islam kita diajarkan untuk selalu muhasabah, introspeksi diri, dan terkadang Allah gunakan perasaan cinta atau kehilangan sebagai alat muhasabah paling ampuh. Ketika seseorang meninggalkanmu dan kamu merasa hancur, Allah sedang berkata, inilah saatnya kamu kembali mengenal dirimu, bukan hanya memikirkan orang lain. Rasa kehilangan membuka celah dalam hati dan dari celah itulah cahaya Allah bisa masuk dan menyembuhkan. Bisa jadi kamu sulit melupakan dia karena dalam proses mengenalnya kamu merasa hidupmu lebih berwarna, lebih berarti. Tapi sesungguhnya bukan dia yang membuat hidupmu berarti melainkan dirimu yang mulai membuka potensi cinta dan makna dalam hatimu sendiri. Dan Allah ingin kamu tahu kamu mampu mencintai sedalam itu karena Allah telah menciptakan hatimu begitu indah dan penuh daya. Jadi berhentilah memandangnya sebagai pusat masalah. Tataplah dirimu sendiri. Apa yang sebenarnya kamu rindukan? Apakah benar kamu rindu dia atau kamu rindu versi dirimu yang merasa dicintai, dihargai, dan tidak sendiri? Sahabat, kadang Allah mempertemukan kita dengan seseorang bukan untuk memiliki tapi untuk membangkitkan sisi terbaik dari diri kita. Agar kita menyadari bahwa selama ini kita mencari keluar, padahal yang paling perlu dipeluk adalah diri sendiri yang sedang bertumbuh. Bersyukurlah jika perasaan itu membuatmu lebih sadar, lebih lembut, dan lebih mengenal dirimu sendiri. Itu bukan cinta yang sia-sia. Itu adalah cinta yang Allah titipkan sebagai jalan pulang menuju dirimu yang sejati dan pada akhirnya menujunya. Bab ikatan jiwa rohani yang belum tuntas. Dalam ajaran Islam kita mengenal bahwa ruh-ruh manusia telah diciptakan sebelum jasadnya. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ruh-ruh itu bagaikan pasukan yang dikumpulkan. Yang saling mengenal akan saling tertarik dan yang tidak saling mengenal akan saling menjauh. Ini menunjukkan bahwa ada kemungkinan ruh kita telah berinteraksi jauh sebelum kita lahir ke dunia ini. Bisa jadi perasaan tak biasa yang kamu rasakan terhadap seseorang. Seolah ada ikatan batin yang dalam, rasa dekat yang tak masuk akal, atau bahkan kerinduan tanpa alasan logis. Semua itu berasal dari ikatan rohani yang pernah terjadi di alam ruh. Maka ketika kamu bertemu seseorang dan terasa begitu nyambung seolah pernah bertemu sebelumnya, bisa jadi itu isyarat rohani bahwa Allah mempertemukan kalian kembali untuk menyelesaikan sesuatu yang belum tuntas. Bukan berarti kalian ditakdirkan untuk bersama sebagai pasangan, tapi ada pelajaran jiwa yang harus dituntaskan melalui kehadiran orang itu. Kadang kamu merasa sulit melupakan bukan karena kamu lemah, tapi karena jiwamu belum selesai memetik hikmah dari pertemuan itu. Dan seringkali Allah mengizinkan perasaan itu bertahan sampai kamu benar-benar belajar, mengerti atau sembuh. Bisa jadi ada luka lama dalam dirimu atau bahkan dalam jiwanya yang Allah ingin sembuhkan melalui pertemuan ini. Bisa juga ada janji jiwa, harapan tak tersampaikan atau cinta yang tertunda sejak kehidupan sebelumnya yang kini muncul ke permukaan. Namun ingatlah bahwa tidak semua ikatan rohani harus berakhir dengan kebersamaan di dunia. Justru ada yang hanya hadir sebentar untuk menyadarkan, membersihkan, dan membebaskan. Ikatan rohani bukan selalu tentang asmara. Ia bisa tentang penebusan kesalahan, penyempurnaan emosi, dan penyucian hati. Maka ketika kamu merasa terikat dengan seseorang secara batiniah, cobalah tanyakan kepada dirimu apa yang Allah ingin aku pelajari dari rasa ini. Mungkin jawabannya adalah keikhlasan. Mungkin jawabannya adalah belajar memberi tanpa menuntut. Mungkin juga jawabannya adalah melepaskan orang yang kamu cintai karena kamu tahu dia bukan takdirmu. Dan membiarkannya bahagia adalah bentuk cinta paling tulus. Allah tidak mungkin menyatukan dua jiwa tanpa maksud dan tidak mungkin memisahkan mereka tanpa hikmah. Segala sesuatu dalam hidup ini termasuk perasaanmu yang terdalam adalah bagian dari skenario ilahi. Dan tugasmu adalah menyikapi semuanya dengan iman dan kesadaran. Jika ikatan itu belum juga tuntas, jangan paksa dengan logika atau amarah, tapi tuntaskanlah dengan doa, kesabaran, dan pemahaman spiritual.
Terkadang satu-satunya cara melepaskan dengan damai adalah dengan menyadari bahwa pertemuan kalian bukan untuk dunia, tapi untuk akhirat atau mungkin hanya untuk membentuk dirimu menjadi pribadi yang lebih dekat kepada Allah. Sahabat, tak semua orang yang singgah di hati akan menetap, tapi setiap jiwa yang hadir dengan izinnya membawa pesan. Dan ketika kamu menyadari bahwa ikatan rohani itu hadir bukan untuk mengikatmu, melainkan untuk membebaskanmu dari ilusi cinta dunia, maka kamu akan bisa menerima kepergiannya dengan ikhlas. Karena jiwamu telah belajar apa yang seharusnya. Bab 4. Allah sedang mengajarimu tentang makna cinta sejati. Ketika hatimu terpaut pada seseorang hingga terasa begitu dalam hingga kamu tak bisa lepas dari bayangannya. Mungkin itu bukan sekadar kisah cinta biasa. Mungkin itu cara Allah mendidik hatimu menunjukkan sesuatu yang lebih tinggi, lebih dan lebih sejati. Makna cinta yang sesungguhnya. Dalam Islam, cinta sejati bukanlah cinta yang membuatmu lalai, gelisah tanpa arah, atau terjatuh dalam angan-angan kosong. Cinta sejati adalah cinta yang mendekatkanmu kepada Allah. Jika perasaanmu terhadap seseorang menjadikanmu lebih sering berdoa, lebih banyak menangis dalam sujud, lebih rajin muhasabah diri, dan lebih sadar akan keterbatasan sebagai hamba, maka sesungguhnya kamu sedang diajarkan tentang cinta sejati oleh Rabb-mu. Kadang cinta datang tidak untuk dimiliki, tapi untuk mengubahmu. Perasaan yang menggelisahkan itu diam-diam membawa kamu kepada kesadaran yang lebih tinggi. Bahwa tak ada satu makhluk pun yang bisa menjadi tempat bergantung paling sempurna selain Allah. Bahwa cinta sejati bukan tentang memiliki seseorang sepenuhnya, tapi tentang mampu mencintai dengan tulus sambil tetap berserah pada takdirnya. Allah adalah Al-Wadud, Zat yang maha mencintai. Maka tidak mungkin Dia memberimu perasaan cinta tanpa maksud yang mulia. Saat kamu jatuh cinta dan hatimu tersayat oleh ketidakpastian atau perpisahan, bisa jadi itu adalah cara Allah membersihkan hatimu dari cinta dunia yang berlebihan agar kamu mengenal cinta yang paling murni, cinta kepadanya. Cinta yang mengangkat derajatmu bukanlah cinta yang membuatmu terpuruk, iri, atau merasa kurang, tapi cinta yang menguatkan tekadmu untuk memperbaiki diri, yang membuatmu ingin menjadi pribadi yang lebih baik di hadapan Allah agar kamu pantas mendapatkan cinta yang sejati, baik di dunia maupun di akhirat. Inilah cinta dalam Islam, bukan sekadar perasaan, tapi sarana tarbiyah. Proses pendidikan rohani yang Allah siapkan secara khusus untukmu. Maka jika rasa cinta itu menyakitimu, jangan buru-buru menolaknya. Lihatlah lebih dalam. Karena mungkin itu adalah pintu awal menuju kedekatanmu dengan Allah. Allah seringkali tidak memberikan apa yang kita inginkan, tapi memberikan apa yang kita butuhkan untuk tumbuh. Maka jika cinta itu tidak dibalas atau bahkan harus berakhir, jangan anggap itu kutukan. Bisa jadi itu adalah anugerah tersembunyi agar kamu tidak terjebak pada cinta yang salah arah.